Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mata pelajaran PJOK kali ini kita akan membahas materi tentang permainan bola besar, yaitu sepak bola. Oke, langsung saja ya. Sebenarnya di semester sebelumnya kita sudah pernah membahas sepak bola, namun sesuai dengan apa yang ada di LKS kalian, bisa kalian buka di halaman 3 sampai halaman 8. Itu kita masih membahas sepak bola. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yaitu di sini lebih banyak teknik dasar yang akan kita pelajari ya. Oke, langsung saja Bapak jelaskan. Yang pertama, latihan mengumpan. Berikut teknik mengumpan bola berdasarkan kaki yang digunakan. Pertama, menggunakan mengumpan dengan kaki bagian dalam. Jadi ada beberapa teknik mengumpan ya. Perkenaan kakinya itu ada beberapa macam, yaitu dengan kaki dalam dan kaki luar gitu. Oke. Sikap awal pertama diawali dengan sikap berdiri menghadap ke arah gerak. Kemudian letakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk dan bahu menghadap ke arah gerakan, ke arah depan ya. Kaki tumpunya atau kakinya tidak digunakan untuk menendang, itu berada di samping bola dan agak ditekuk ya. Tekuk sedikit saja ya, supaya pertepatan atau perkenaan kaki baik ya. Kemudian yang ketiga, kedua lengan di samping badan agak terlentang. Tujuannya lengan itu berada di samping untuk menyeimbangkan badan ya. Gunanya untuk itu, bukan untuk pajangan saja ya. Jadi lengan itu berguna untuk menyeimbangkan badan seperti itu. Kemudian yang keempat, pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar keluar dan dikunci ya. Jadi pergelangan kaki diputar ya, jadi tumitnya yang mengarah arah bola. Namun perkenaannya bukan dengan tumit, tapi menggunakan bagian bawah tumit. Itu adalah kaki bagian dalam. Seperti itu. Kemudian pandangan terpusat pada bola. Jadi kita ketika ingin menendang, pertama melihat bola. Kemudian gerakan mengumpan bola. Pertama, perhatikan kesiapan teman yang akan diberi bola. Jadi sebelum kita menendang, kita harus melihat teman kita sudah siap atau belum ya, dengan cara yang mungkin memanggilnya atau dia sudah memberikan kode seperti itu. Kemudian kedua, tarik tungkai yang akan digunakan menendang ke belakang, kemudian ayunkan ke depan ke arah bola ya. Jadi tadi kan kaki tumpunya di samping bola, kaki yang digunakan untuk menendang itu ditarik ke belakang, kemudian ditendangkan ke depan, diayunkan ke depan. Kalian sudah paham ya? Dan tendang bola dengan kaki bagian dalam tepat pada tengah-tengah bola, supaya bola mengarah kepada teman kalian ya, mengarah tepat pada teman kalian, tidak belok-belok atau nanti malah salah mengumpan, malah umpannya ke lawan seperti itu. Kemudian sikap akhir, pindahkan berat badan ke kaki tumpu bersamaan kaki yang digunakan menendang diletakkan ke depan. Maksudnya itu, setelah menendang, kaki yang tadi buat menendang maju ke depan, kemudian posisinya nanti seperti orang berdiri biasa gitu. Kemudian pandangan ke depan, tetap fokus pandangan ke depan, karena mungkin kita yang akan diumpan selanjutnya seperti itu. Oke, yang kedua, mengumpan dengan kaki bagian luar.
Ini cara melakukannya. Sikap awal diawali dengan sikap berdiri menghadap arah gerakan bola. Sama ya. Kemudian letakkan kaki tumpu di samping bola. Sama. 3. Kedua lengan di samping badan dengan agak terlentang. Ya, sama. Ya, itu fungsinya untuk menyeimbangkan badan supaya tidak goyang. Ya. Keempat, pergelangan kaki yang digunakan menendang digunakan diputar dan dikunci. Ya, maaf ini di LKS-nya 2 kali pengulangan kata ya. Jadi pergelangan kaki yang digunakan menendang itu diputar dan dikunci. Lah kaki bagian luar itu berada di area sekitar atas jari ya. Jadi berada di atas atau dekat kuku, dari kuku ke atas, itu kuku kaki ke atas. Nah itu kaki bagian luar ya. Kemudian pandangan terpusat pada bola, sama ya. Tuh. Kemudian gerakan mengumpan bola. Perhatikan kesiapan teman, pasangan atau partner untuk menerima umpan bola. Ya, jadi sama kayak tadi, harus dilihat temannya udah siap belum. Caranya tadi bisa dengan kita memanggil namanya atau dianya sudah memanggil kita dengan memberikan kode-kode. Kemudian tarik kaki yang digunakan mengumpan ke belakang, kemudian ayunkan ke depan ke arah bola. Bersamaan kaki diputar ke arah dalam. Ya. Sama gerakannya. Kemudian pergelangan kaki ke arah bola tepat pada tengah-tengah bola supaya bolanya lurus. Ya, seperti itu. Kemudian sikap akhir, bawa berat badan ke depan bersamaan kaki yang digunakan menendang diletakkan ke depan. Ya. Jadi tadi, jadi setelah menendang, kaki yang dibuat menendang itu maju ke depan, kemudian pandangan tetap ke arah depan. Untuk posisi kembali berdiri normal. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan punggung kaki. Hampir sama nih ya. Kaki bagian luar dan punggung itu hampir sama sebenarnya. Ya. Itu. Bedanya kalau yang bagian luar, kalau menurut versi LKS kalian itu kakinya itu di sekitar jari kelingking kalian. Itu jari kelingking kalian ke atas itu kaki bagian luar. Sedangkan punggung kaki itu dari jempol ke atas. Nah, seperti itu ya. Kayak di sini mengumpan dengan punggung kaki banyak digunakan untuk memberikan bola jarak jauh antara pemain satu dengan pemain yang lainnya dan bola agak keras ya. Biasanya itu digunakan untuk umpan jauh. Misalkan dari zona kita ya, kita umpan teman kita yang berada di zona lawan. Nah, itu biasanya kita menggunakan tendangan kaki punggung seperti itu. Oke, di sini untuk gerakannya, cara melakukannya sebagai berikut. Sikap awal diawali dengan sikap berdiri menghadap ke arah gerakan, sama. Kemudian letakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk dan bahu menghadap gerakan, sama. Kemudian sikap kedua lengan di samping badan agak terlentang. Ya, sama. Untuk menyeimbangkan. Kemudian pergerakan kaki yang akan digunakan menendang ditarik ke belakang dan dikunci, sama ya. Dan pandangan terpusat pada bola, sama. Ya. Kemudian gerakan mengumpan bola. Perhatikan kesiapan teman untuk menerima umpan bola, sama. Tarik tungkai yang akan digunakan menendang
ke belakang, kemudian ayun ke depan ke arah bola. Kemudian perkenaan kaki tepat di tengah-tengah bola, ya. Tapi ini tergantung. Kalau kita mau membuat bola agak melambung, perkenaannya nggak ke tengah. Karena kalau kita menendang bola dengan posisi bola, perkenaan bolanya itu tengah-tengah, biasanya bola akan mendatar, tidak melambung. Kalau ingin melambung, perkenaan bolanya berada di bawah, ya. Itu. Kemudian sikap akhir, bawa berat badan ke depan bersamaan kaki yang digunakan menendang diletakkan ke depan, sama, kemudian pandangan ke arah depan. Itu. Oke, selanjutnya, pada saat mengumpan bola kemungkinan dapat terjadi kesalahan. Berikut beberapa kesalahan dalam mengumpan bola yang harus dihindari. Pertama, laju bola tidak sesuai dengan jarak passing. Jadi misalkan teman kalian berada kurang lebih jaraknya hanya 3 atau 4 meter, itu kan dekat ya. Tapi kalian menggunakan umpanan yang keras, nah itu kasihan temannya, dan biasanya gagal diterima karena terlalu keras. Itu seperti kalian ingin melakukan tendangan ke arah gawang, jadi sesuaikan tenaganya. Atau misalkan temannya jauh, berada di ujung, kita di ujung lapangan kita, di zona kita, teman kita berada di zona musuh dan jauh di ujung, itu kita harus menggunakan kekuatan lebih, jangan pelan. Nanti kalau kita pelan bisa dipotong oleh musuh dan bolanya kembali diambil musuh, seperti itu. Kemudian umpan bola tidak akurat, ini sering terjadi juga. Jadi seperti tadi dibilang, sebelum menendang lihat temannya, ya, jangan asal tendang. Jadi sebelum menendang itu dilihat temannya di mana, baru diumpan, seperti itu, supaya kita tidak salah mengumpan. Jadi kalau kita mengumpan teman malah mengumpan lawan, nah itu malah jadi serangan balik, ya, seperti itu. Kemudian mengumpan padahal saatnya untuk menembak, nah itu juga ada kesalahan, sering terjadi kesalahan beberapa. Jadi dia sudah di depan, harusnya dia melakukan tembakan ke arah gawang, namun dia malah mengumpan. Itu tidak efisien. Kalau itu masuknya tidak efisien, ya. Harusnya bisa mencetak skor, mencetak gol, malah mengumpan. Yang kemungkinan belum tentu bisa masuk. Terus kontrol bola kurang maksimal. Nah, ini nanti akan dijelaskan bagaimana caranya mengontrol bola. Nah, ini. Oke, selanjutnya gerak menghentikan bola. Menghentikan bola dapat dibedakan berdasar arah datangnya bola. Berikut merupakan keterampilan menghentikan bola dengan arah datang bola dari atas. Pertama, menghentikan bola dengan punggung kaki. Cara melakukannya sebagai berikut. Sikap tubuh berdiri. Fokuskan pandangan ke arah datangnya bola, ya. Jadi ketika kalian ingin menghentikan bola, itu kita lihat bolanya dari mana datangnya. Jangan kalian malah tengok kanan, tengok kiri, atau tidak fokus ke bolanya, itu biasanya gagal, ya. Kemudian 3, tekuk sedikit kaki tumpu, ya. Jadi sama, yang kaki tumpuannya itu agak ditekuk, ya. Kemudian kaki yang digunakan untuk menghentikan bola ditekuk ke depan dengan pergelangan kaki ditekuk ke bawah. Nah, itu teknik menggunakan kaki punggung atau punggung kaki, ya. Kemudian pada saat menghentikan bola perkenaan bola pada punggung kaki, ya. Ya, ketika ingin menghentikan bola, kaki kita yang digunakan untuk menahan bola, untuk menghentikan bola itu menyamperin, atau istilahnya apa ya,
mendekat ke bola. Jadi didekatkan bolanya, ya, didekatkan, kemudian kita redam ke arah belakang pelan-pelan. Ya, jadi ikutin ada gerakan follow through-nya atau gerakan lanjutannya. Bola datang, pelan-pelan kita tarik ke belakang supaya bola tidak mental, ya. Jadi bolanya nanti berhenti di kita, ya. Ada gerakan follow through, ada gerakan lanjutannya. Kemudian selanjutnya bola dikuasai, lakukan dengan percaya diri. Nah, ini juga penting, percaya diri. Jadi yakin kalau kita bisa menerima bola itu. Kalau enggak, ntar bolanya mental ke sana sini, gagal kita menghentikan bola itu. Oke, kedua, menghentikan bola dengan perut. Nah, ini juga ada beberapa ada teknik lain. Cara melakukannya, pada saat bola mengenai perut, tahan napas. Nah, dan diikuti arah gerakan bola. Perut harus ditarik ke belakang. Jadi ketika kita ingin mengontrol dengan bola dengan perut, itu kita harus menahan nafas supaya tidak sakit, ya, supaya tidak sakit. Dan biasanya itu bisa membuat mulas, perutnya jadi mulas, ya, itu. Dan sama kayak tadi, kita nyamperin bolanya, kita dekati bolanya, ketika teman kita sudah mengumpan. Kemudian ketika bola sudah mulai dekat, kita agak mundur ke belakang pelan-pelan. Tujuannya untuk meredam bola. Misalkan umpannya terlalu kencang, ya kita redam dengan gerakan mundur, ada gerakan lanjutannya. Kemudian tangan di samping digunakan untuk keseimbangan badan. Nah, sama tadi juga, harusnya pada umpan menggunakan kaki, pada teknik menghentikan bola dengan punggung kaki itu tangan berfungsi untuk menyeimbangkan juga. Jadi tangan jangan kaku, jangan diam saja, ada gerakannya supaya seimbang badan kita, seperti itu. Kemudian kedua lutut agak ditekuk dan kedua kaki digunakan sebagai kaki tumpu, seperti itu, ya. Jadi perut itu juga bisa digunakan untuk menahan bola, dan biasanya ini untuk kondisi bola-bola agak melambung, ya, disesuaikan saja. Jangan kalian menggunakan kaki padahal posisi bola itu berada di pacoknya di perut. Nah, ketinggian nanti kaki kalian mengangkatnya, kan, itu bisa jadi pelanggaran malah kalau misalkan di depan kalian ada lawan, itu. Kemudian lanjutnya, menghentikan bola dengan paha. Nah, cara melakukannya sebagai berikut. Sikap kaki: pertama, kaki yang akan digunakan untuk menahan bola, lutut agak diangkat dan bergantung ke depan. Jadi lututnya itu lurus, ya, tidak terlalu lurus juga sih, agak ditekuk, tapi tidak ditekuk, tidak terlalu ditekuk seperti ketika melakukan menghentikan bola dengan punggung kaki atau dengan perut, ya. Kemudian sikap kaki yang di belakang digunakan sebagai kaki tumpu. Kalau tadi biasanya kaki tumpunya di depan, ya, awalnya. Ini kakinya di belakang, ya. Kemudian dengan lutut agak tertekuk dan tumit agak diangkat atau terangkat, ya. Jadi tumitnya diangkat sampai bolanya menyentuh paha, ya, gitu. Pandangan ke arah datangnya bola, ya, sama seperti tadi, bawahnya dilihat. Sikap tangan rileks di samping badan untuk mengimbangi berat badan, ya, supaya tidak goyang, goncang, dan jatuh. Kemudian terakhir, gerakan pada saat bola menyentuh paha, kaki ditarik ke belakang sedikit. Nah, ada gerakan lanjutan, ya, sama. Jadi ketika bola menyentuh paha, pelan-pelan kita ke belakang, ada gerakan lanjutan sehingga bola jatuh di hadapan kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk menghentikan bola dengan dada. Nah, ini juga ada keterampilan gerak mengontrol bola menggunakan dada dengan urutan gerakan sebagai berikut. Pertama, sikap berdiri dan mengamati bola yang melayang dengan cermat.
Kita liatin nih bolanya melayangnya gimana. Jadi disesuaikan sama seperti tadi Bapak bilang. Kalau bolanya tinggi bisa menggunakan perut, kalau tinggi sekali bisa menggunakan dada. Bahkan ada beberapa pemain bola yang sudah profesional itu menggunakan kepala. Kalau posisi bolanya umpannya itu terlalu tinggi, itu bisa menggunakan kepala. Oke, kita bahas di sini menggunakan dada saja ya sesuai LKS. Pertama, sikap berdiri dan mengamati bola yang melayang dengan cermat. Kemudian bergerak maju menjemput bola, bolanya dijemput. Kemudian busungkan dada sehingga terbuka lebar dan kedua tangan melebar dalam posisi yang seimbang ya. Jadi dada agak dicondongkan ke depan, dibusungkan seperti itu. Tujuannya kita tuh sedang menjemput bola, nyamperin bola ya. Kemudian tahan bola tepat di dada dengan sedikit sentuhan atau tarikan belakang lah. Ada gerakan lanjutan supaya kalau di dada ini supaya tidak sakit, sama kayak di perut ya. Dan ini nahan nafas juga kalau menurut Bapak supaya dada kalian tidak sakit seperti itu. Itu untuk gerakan menghentikan bola. Kemudian gerakan menyundul. Nah, di sini keterampilan menyundul bola dibedakan berdasarkan sikap badan pemainnya. Menyundul bola dari atas. Dasar sikap badan pemain terdiri atas sebagai berikut. Pertama, menyundul bola dalam posisi berdiri. Nah, ini sikap pertama sikap berhenti di tempat. Kemudian kedua, badan menghadap ke arah datangnya bola. Kedua kaki depan belakang atau lutut ditekuk, sedikit ditekuk ya. Lutut ditekuk. Terus badan condong ke depan. Ketiga, badan condong ke depan, mata terujuk ke arah datangnya bola. Keempat, dengan kekuatan otot-otot perut dan dorongan panggul serta dorongan kedua lutut diluruskan. 5, seluruh badan diikut sertakan ke depan hingga badan condong ke depan dan diteruskan dengan gerak lanjutan ke arah sasaran ya. Jadi badannya diikut sertakan ke depan hingga badan condong ke depan ya, seperti itu. Perkenaannya di dahi ya, di dahi, bukan di atas kepala ya gitu. Kemudian menyundul bola dengan sikap lari. Cara melakukannya sebagai berikut. Pertama, lari ke arah datangnya bola. Kita lari. Kemudian kedua, gerakan seperti menyundul bola dalam sikap berdiri. Bedanya kalau lari ya kalian sambil lari awalannya. Kalau tadi kan hanya diam, berdiri di tempat. Kalau yang lari kalian lari. Kemudian sundul. Nah, di sini menyundul bola dengan sikap melompat. Menyundul bola dengan sikap melompat dapat dilakukan dengan awalan atau tanpa awalan ya. Jadi kalian bisa dari diam kemudian lompat sundul, atau kalian lari kemudian lompat terakhir menyundul itu. Di sini akan jelaskan. Pertama, menyundul bola dilakukan pada saat mulai melompat atau pada saat badan naik ke atas. Sundulan ini digunakan untuk mematahkan serangan lawan atau membersihkan bola dari daerah berbahaya di depan gawang sendiri. Ya, ini menyundul bola dengan cara seperti ini nih bisa digunakan untuk mempertahankan gawang kita ya dari serangan lawan seperti itu. Kemudian yang kedua, menyundul bola pada saat mencapai puncak atau titik tertinggi dari lompatan, yaitu untuk menyundul bola ke bawah ya. Jadi ketika menyundul bola itu posisi tubuh kita itu berada di titik paling tinggi lompatan kita. Supaya apa? Efisien dan susah direbut oleh musuh jika lompatan kita tinggi. Tapi ya kalau lompatan kita rendah ya mungkin bisa direbut oleh musuh, tapi kalau lompatan kita tinggi musuh akan kesulitan untuk merebutnya seperti itu. Kemudian sundulan ini akan membuat gol ke gawang lawan atau memberikan
operan pada teman. Nah, gerakan seperti tadi itu bisa membuat gol juga, memberikan poin kepada kita atau mengumpan pada teman. Kalau misalkan kita tidak ingin menahan bolanya terlebih dahulu, jadi ketika kita diumpan oleh teman kita lihat bolanya, kita berlari, sundul dengan lompat, kita melompat kemudian sundul dengan tujuan mengumpan kepada teman, itu juga bisa. Kemudian menyundul bola pada saat lompatan telah mencapai puncak dan saat mulai turun, sundulan bola ini berada itu sundulan bola ini untuk operan bola lemah, ya. Maksudnya bola lemah itu bola nggak kencang. Nah, kalau misalkan teman kalian melakukan tendangan kencang seperti ingin melakukan tembakan ke gawang sekalian menyundul, kepala kalian akan pusing, ya, akan sakit. Kemudian yang keempat terakhir, menyundul bola dengan melayang. Menyundul bola dengan melayang berguna untuk membuat gol, ya. Berikut cara menyundul bola dengan melayang. Badan mengarah ke sasaran dengan pandangan mengawasi bola melayang. Kemudian sikap badan condong ke depan, lutut ditekuk, ya, sama lutut ditekuk, condong ke depan badan semua. Kemudian pada waktu bola meluncur dari arah yang berlawanan, lompat ke depan dan melayang sejajar dengan tanah, ya. Jadi ketika bola udah mulai datang, lakukan lompatan, sundulah bola menggunakan dahi, ya, dahi atau jidat kalau bahasa orang Jawanya. Kemudian pada saat mendarat, tangan bertumpu pada tanah sambil meluncur di lapangan. Nah, ini biasanya berguna atau digunakan di lapangan yang ada rumputnya, tanah yang menggunakan rumput, lapangan bola, sepak bola besar atau futsal juga bisa, tapi yang menggunakan rumput sintetis supaya tidak sakit. Nah, itu pun tangan yang bertumpu itu tidak boleh lurus. Jadi ketika jatuh, tangan sudah menyentuh lantai, itu yang awalnya tangan kita sedikit tekuk, pelan-pelan meredam, ada gerakan lanjutan ke bawah seperti kalian melakukan push up supaya tidak terjadi cedera, seperti itu. Kemudian menggiring bola. Ini menggiring bola sudah pernah kita pelajari, ya. Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau pelan. Ini menurut versi LKS-nya, ya. Dengan demikian, pada bagian kaki yang digunakan dalam menggiring bola sama dengan bagian kaki yang digunakan untuk menendang bola. Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati jarak ke sasaran, ya, melewati lawan dan menghambat permainan. Seperti itu. Oke, pertama menggiring bola dengan punggung kaki bagian luar, ya. Cara melakukannya sebagai berikut. Pertama, sikap permulaan, posisi badan agak condong ke depan, punggung kaki bagian dalam dekat bola, badan sedikit ditekuk, dan kaki kiri digunakan untuk bertumpu. Letak kaki tumpu di samping bola dengan lutut dan kedua tangan menjaga keseimbangan. Gerakan menggiring bola, gerakan menggiring bola. Yang kedua, gerakan menggiring bola. Pemain bergerak ke depan sambil menggiring bola. Kaki dan bola sekali-kali bersentuhan dan kedua kaki selalu dekat dengan bola. Sesuaikan irama ketika sedang membawa bola. Usahakan bola agar tetap dikuasai walaupun lawan berusaha untuk merebutnya, ya. Jadi jika melakukan menggiring, kita menggiring bola, itu bola jangan terlalu jauh dari kita, sebisa mungkin dekat supaya tidak mudah direbut oleh lawan, dan pertahankan bola itu, ya. Kemudian menggiring bola dengan punggung kaki bagian dalam. Nah, teknik menggiring bola dengan punggung kaki bagian luar, maaf ini bagian dalam, ya, salah tulis, yaitu sebagai berikut. Pertama, sikap permulaan, salah satu kaki ditempatkan di depan dengan pergelangan kaki sedikit diputar ke dalam, kemudian lutut sedikit ditekuk dan kaki yang satunya digunakan untuk tumpuan. Sikap badan sedikit condong ke depan dan berat badan berada pada kaki yang ada di belakang. Kedua tangan mengayunkan dengan rileks, seperti itu, ya. Jadi tangan juga tadi yang pertama, gerakan pertama juga tangan itu berfungsi untuk menyeimbangkan, ya, sama. Jadi
tangan itu di pemain bola walaupun tidak digunakan untuk menendang kecuali kiper ya, untuk melempar atau menangkap. Kalau untuk pemain itu untuk menyimbangkan seperti itu. Ya, kemudian gerakan menggiring bola. Pemain bergerak ke depan dengan kedua kaki selalu berdekatan dengan bola. Persentuhan bola dengan kaki tepat pada kaki bagian dalam. Kemudian sini menggiring bola dengan punggung kaki. Sepertinya tadi ini sama dengan penjelasan yang punggung kaki bagian dalam ya. Mungkin tadi bukan punggung bagian dalam tapi kaki bagian dalam. Salah tulis itu. Yang punya penulisnya. Sini ya. Mohon maaf. Kemudian sini menggiring bola dengan punggung kaki. Cara menggiring bola dengan punggung kaki sebagai berikut. Pertama, pandangan mata ke arah bola. Kemudian bola didorong dengan punggung kaki. Ujung kaki yang mendorong bola menghadap ke tanah. Ya. Kemudian ketika berlari, kaki melangkah pendek, jarak bola masih dalam penguasaan pemain. Tidak boleh terlalu jauh bolanya. Terlalu jauh bisa dipotong oleh musuh. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ya ini ada teknik yang lain, yaitu teknik lemparan ke dalam. Ini juga penting karena kalau kalian salah dalam melakukan lemparan, kalian akan mendapat pelanggaran ya, dan bola akan diberikan kepada musuh. Seperti itu. Di sini berikut ketentuan yang dilakukan saat melakukan lemparan ke dalam. Pertama, saat melakukan lemparan bola, kedua kaki harus menginjak tanah. Nah, ini ada beberapa orang kadang satu kakinya tidak menginjak tanah, kakinya keangkat satu ya, atau kadang ada yang melompat, bahkan dua kakinya melompat. Itu nggak boleh, nanti kan diberikan ke lawan, itu masuknya pelanggaran itu ya, karena kalian melanggar aturan, itu maksudnya pelanggaran ya. Kemudian yang kedua, saat melakukan lemparan bola, kedua kaki harus berada di luar garis atau di atas garis ya, tidak boleh melebihi garis, kalau tidak pelanggaran sama. Kemudian saat melakukan lemparan bola, si pelempar harus menggunakan dua tangan dan harus dari belakang melalui atas kepala, dan dilakukan dengan sekali lemparan ya. Jadi tidak boleh menggunakan satu tangan ya, dan harus dari belakang kemudian ke atas kepala seperti itu. Kalau tidak nanti pelanggaran juga. Kemudian seorang pelempar tidak boleh, lempar bola tidak boleh menyentuh bola yang sudah dilemparkan masuk ke lapangan sebelum bola tersebut tersentuh oleh pemain lain, baik lawan maupun kawan ya. Jadi ketika pelempar itu ingin mendapatkan bola kembali ya, untuk itu harus sebelumnya menyentuh lawan atau kawan ya. Itu jadi yang pelempar itu tidak boleh langsung menerima bola ya, jadi harus diumpan ke temannya terlebih dahulu. Kemudian gol yang terjadi karena lemparan bola langsung ke dalam gawang dianggap tidak sah ya. Jadi kalau ada orang melempar kemudian gol, itu dianggap tidak sah seperti itu. Kemudian pemain yang berdiri offside tidak boleh dihukum karena lemparan ke dalam tersebut ya. Jadi offside itu contohnya pemain bertahan musuh itu maju ke depan, sedangkan pemain kita berada di zona musuh, jauh di dalam zona musuh ya. Jadi istilahnya pemain kita itu, kawan kita berada di belakang musuh, itu tidak dianggap offside, itu offside-nya seperti itu. Jadi bagi orang yang berada di posisi offside itu tidak dianggap seperti itu. Ini ada gambarnya namun tidak jelas ya. Kalian bisa lihat di LKS kalian atau mungkin di gambar-gambar dari internet lain. Adapun teknik lemparan ke dalam terdiri atas dua cara, yaitu sebagai berikut. Pertama, berdiri dengan kedua kaki sejajar dan kedua tangan memegang bola. Tariklah badan dari pangkal paha sampai ke atas dengan dua lutut ditekuk
selanjutnya lemparkan bola itu dari belakang. Yang pertama. Yang kedua, berdiri dengan salah satu kaki berdiri dengan salah satu kaki ada di depan kaki yang lain. Jadi maksudnya satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Kemudian kedua tangan memegang bola, tariklah badan ke belakang, kemudian lentingkan ke depan sambil melemparkan bola jauh ke depan. Biasanya lemparan dengan posisi seperti ini itu untuk lemparan yang sangat jauh, seperti itu. Oke, Bapak rasa cukup untuk materi kali ini. Mohon maaf ya terlalu panjang karena memang materinya sangat panjang, ya. Lalu kemudian bagi yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya kepada Bapak nanti melalui WhatsApp. Dan untuk pekan ini masih belum ada tugas, ya, masih materi karena masih ada pembahasan selanjutnya, yaitu permainan bola besar, yaitu tentang permainan bola voli dan permainan bola basket, ya, seperti itu. Oke, Bapak tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.